Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam tugas video presentasi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD. Adapun dalam tugas video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada pengertian dari konstitusi. Nah, menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum dan juga dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan juga hak-haknya. Pendek kata dapat dikatakan bahwa konstitusi menurut pandangannya itu yakni suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum dan juga dengan hukum, yang dimana hukum-hukum tersebut nantinya akan menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan juga menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak bagi lembaga-lembaga tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya. Pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Baiklah, adapun pengertian tentang konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi yaitu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Adapun dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak keluarga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Charles Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Secara garis besar dapat kita ketahui bahwa fungsi dari konstitusi itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya itu tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Poin kedua itu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Poin ketiga itu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh suatu warga negaranya. Dan poin terakhir itu yang keempat, itu menjamin hak-hak asasi warga negara. Itulah tadi video presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.